Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-100, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini dinyanyikan pada perayaan-perayaan hari besar umat Yahudi. Bahkan termasuk perayaan Yom Kippur, perayaan paling besar, hari pendamaian. Perayaan di mana kalaupun hari itu jatuh pada hari Sabat, itu tidak boleh diundur atau dimajukan. Bagi orang Yahudi, perayaan hari besar agama boleh disesuaikan kalau itu kena pada hari Sabat, kecuali perayaan Yom Kippur. Dan nyanyian ini termasuk nyanyian yang dilantunkan pada perayaan-perayaan itu. Nas ini tidak hanya sekedar membuat alasan kenapa kita memuji Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kenapa, tapi bagaimana. Dalam ayat 1 bagian A, pemazmur menulis judul daripada mazmurnya itu, Mazmur untuk korban syukur. Lalu bagian B-nya dibilang apa? Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Yang diajak bukan hanya orang Israel saja, bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya satu bangsa, tetapi seluruh bumi. Seluruh bumi diundang untuk memuji Tuhan, untuk menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Lalu pada ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ini menekankan kepada kita apa tentang ibadah itu? Ibadah itu adalah penyataan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ibadah itu adalah sesuatu tindakan yang meluap dari hati, yang diawali dari roh, dari batin kita, meluap keluar dari tubuh kita. Itu ibadah yang segenap hati. Jadi bukan dibalik, bukan dari fisik dulu baru masuk ke roh, bukan. Ritual yang berkenan kepada Tuhan itu adalah tindakan yang lahir, yang meluap dari hati. Jadi bukan bernyanyi dulu baru kita masuk dalam hadirat Tuhan, bukan. Justru dimulai dari roh kita yang menikmati hadirat Tuhan, lalu itu meluap dari fisik kita. Bisa berupa apa itu yang disampaikan kepada kita? Dengan kata-kata, dengan kalimat, dengan pujian, dengan kata-kata profetik, kata-kata yang mengagungkan Tuhan, kata-kata yang memuja Tuhan. Bisa berupa nyanyian, bisa berupa ucapan syukur, bisa berupa sorak-sorai.
Tahu sorak-soraya? Seperti supporter olahraga. Bisa dengan tari-tarian. Jadi jangan heran kalau ada tata ibadah saudara kita yang karismatik, mereka full band, bersorak-sorak, melompat-lompat, menari-nari. Karena memang Alkitab mengajak demikian. Lalu kenapa kita tidak melakukannya? Apakah kita yang sesat atau mereka yang sesat? Tidak ada yang sesat. Tetapi di tata ibadah mereka diberi waktu untuk masing-masing orang menikmati persekutuannya pribadi dengan Tuhan. Jadi tidak sepanjang ibadah mulai masuk sampai pulang mereka lompat-lompat, kan tidak kan? Enggak mulai masuk terus sorak-sorak terus pulang, enggak. Ada kalanya mereka bersorak, mereka melompat, mereka menari, ada kalanya malah menangis lagi. Nah, tata ibadah kita tidak demikian. Bukan meniadakan bahwa tidak boleh menari kepada Tuhan. Kalau di gereja kita kalau ada pesta pembangunan pakai musik enggak? Manortor? Ya manortor. Bagi kita orang Batak Toba ada istilah dang tartangison tumagon mah di ni tortorhon, ya kan? Gak terungkapkan lagi dengan kata-kata kehebatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya menarikan aja, tortorkan, sorakkan, teriakkan. Tetapi dalam tanda kutip bagi tata ibadah kita itu kita lakukan di luar ritual ibadah gereja. Kita buat di mana itu? Di halaman manortor kalau pas pesta. Tidak salah, boleh, tapi ada tempatnya. Jadi jangan dibilang nanti siapa yang sesat, yang karismatik atau yang lutheran. Gak ada yang sesat, semua baik. Tetapi semua gereja punya aturannya, tata ibadahnya. Kan aneh kalau kita tadi nyanyi ada kau sendiri situ lompat-lompat, atau aku di sini manortor sendirian. Benar gila doramangi. Jadi begitu kan? Bahkan sampai bersorak seperti supporter. Supporter Indonesia terkenal luar biasa, khusus untuk supporter sepak bola. Itu makanya sampai lebih bagus dibatalkan daripada orang Israel masuk. Karena kalau masuk tak aman itu. Orang Indonesia itu luar biasa supporter. Kalau pemain yang didukungnya lagi bertanding disoraki luar biasa, tapi kalau kalah walaupun itu pemain klubnya dilempari juga itu, karena kalah maunya menang. Nah, itu supporter Indonesia. Lah seperti itu kamu memuji Tuhan, memang iya, cuman bedanya kenapa supporter orang melakukannya supaya menang. Nah, kalau kita bersorak kepada Tuhan karena apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya setiap waktu yang kita jalani adalah waktu peperangan dalam roh. Detik di mana saudara duduk mendengar firman ini adalah waktu peperangan roh. Di mana roh jahat berperang menggoda, merusak pikiranmu, mengganggu ibadahmu. Di saat yang sama roh Tuhan, roh Allah yang hidup. Dalam Yohanes 10:10 tadi epistel kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kapanpun, dimanapun Anda berada, termasuk lagi ibadah pun. Jangan katakan, mana kok bisa setan masuk gereja? Nah, emang setan itu manusia, kalau manusia kita larang. Masalahnya tentu roh. Batas antara roh Tuhan dan roh jahat bisa kita bedakan itu. Kan? Yang bisa itu adalah dalam batin kita, dalam roh kita.
ketahuilah kenapa kau sampai diajak bersorak seperti supporter. Karena Allahmu adalah Allah pemenang yang tidak pernah gagal. Dalam peperangan itu pemenangnya adalah Tuhan Allah kita. Amin. Kita bersorak bukan supaya Allah kita menang, tetapi karena kita menjadi menang karena Allah kita memberi kita kemenangan. Bagaimana mungkin kita tidak bersorak? Bagaimana mungkin kita tidak bersukacita? Itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang segenap hati, yang penuh sukacita. Diawali lahir dari batin kita, meluap dari gerakan tubuh kita, berupa tarian, berupa nyanyian, bahkan berupa tindakan, termasuk ketika kita memberi persembahan. Memberi itu pun ibadah. Bukan hanya memberi rupiah, memberi pertolongan kepada orang yang tidak seagama pun itu ibadah. Itulah hakikat ibadah yang sejati. Lalu bagaimana kita lagi mengungkapkan rasa syukur kita itu atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Selain melakukan ibadah yang tadi. Dalam ayat 3 dan 4. Sangat jelas di situ. Pada ayat 3 itu merupakan alasan kenapa kita memuji Tuhan. Karena kita ini milik kepunyaan Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan. Tapi saudara harus tahu, bukan hanya orang Kristen yang mengakui ini. Semua orang beragama, agama apapun dia percaya bahwa segala yang bernafas adalah ciptaan Tuhan. Segala yang bernafas, segala ciptaannya adalah milik kepunyaannya. Artinya apa? Alasan untuk kita bersyukur itu bagi dunia sangat-sangat tidak istimewa, terlalu sederhana bagi dunia. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita ini ciptaannya, karena kita ini miliknya. Ayat 4 ada perintah loh. Coba kita baca sama-sama ayat 4. Masuklah 1-2 ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Itu perintah. Jadi supaya lebih dapat, bayangkan dulu bangunan tabernakel. Kita sudah biasa melihat gambar itu ya. Bangunan bait Allah, tabernakel Musa. Kalau kita pergi ke gereja-gereja Pentakosta, itu hampir di semua gereja ditempel itu gambar itu, tabernakel itu. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jemaat hanya boleh masuk sampai ke pelataran saja. Di situ jemaat bersorak-sorak, menari-nari, melompat-lompat, silakan. Tetapi di ruang kudus yang ada di sana hanya imam saja. Keluarga-keluarga imam, Lewi, hanya orang Lewi yang masuk ke ruangan ini. Yang lain di luar. Lalu di ruang maha kudus di balik tabir itu hanya satu orang satu kali 1 tahun pada perayaan Yom Kippur yang kita sebutkan tadi. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam. Kalau secara tradisi itu pun dengan pinggang yang terikat. Kenapa? Mana tahu Allah menyatakan diri di ruang maha kudus itu, padahal imam besar dalam kondisi berdosa, seketika dia mati bisa ditarik mayatnya. Karena kalau tidak yang mengambil pun mati juga. Karena kekudusan Allah tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Sama seperti kita pegang listrik, begitu kita pegang kabel listrik negatif positif, gak ada apa namanya basa-basi ya. 1, 2, 3 gak ada. Begitu kesentuh langsung kesetrum, bisa mati. Begitulah kekudusan Allah bila bertemu dengan manusia berdosa. Nah, ada perintah supaya kita memuji Tuhan, bersyukur oleh karena alasan yang sangat sederhana bagi dunia. Artinya enggak pun kau syukuri, tetapnya kau ciptaan Tuhan.
Gak pun kau beribadah, tetapnya kau milik Tuhan. Sederhananya begitu. Maka bagi dunia alasan ini tidak relevan, tidak istimewa, tidak begitu penting. Tapi kenapa bagi kita alasan ini begitu penting? Karena beda pemahaman mereka dengan pemahaman kita. Memang benar semua milik Tuhan, dalam wewenang Tuhan, dalam komando Tuhan. Artinya suka-sukanya Tuhan. Kapan dilahirkan, kapan dimatikan. Tapi bagimu dan bagi saya itu beda. Kata milik kepunyaan Tuhan itu artinya milik kesayangannya, umat tebusannya, yang dibelinya dengan nilai yang mahal, dengan darah Kristus. Nilaimu berbeda dengan seluruh ciptaan Allah lain. Bagaimana kita tidak bersyukur? Dari Yohanes 10 ayat 10. Coba sekarang kita buka Lukas 10 ayat 20. Namun namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di mana? Di surga. Jadi yang lain terdaftar di mana? Tidak terdaftar. Gak perlu dihitung, ini semua ini milik kepunyaan Tuhan. Segala yang ada di jagat raya ini, di bumi dan planet lain itu milik kepunyaan Tuhan. Walaupun kalau misalnya karena kehebatannya malaikat Tuhan itu, manajemennya itu terdaftar semua, tidak ada yang tidak terdaftar, tapi itu tidak diperhitungkan. Itu ceritanya 70 orang murid diutus Tuhan Yesus pergi bersaksi, dan dalam pengalaman mereka roh-roh jahat takluk kepada mereka, penyakit sembuh oleh tumpang tangan mereka. Maka mereka kembali kepada Tuhan Yesus dengan gembira, mereka memberitakan, Tuhan, roh-roh jahat pun tunduk kepada kami. Yesus bilang apa? Jangan bersukacita karena roh-roh jahat itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena engkau milik kepunyaan Allah. Karena engkau istimewa, karena engkau dibeli dengan nilai yang harga yang mahal luar biasa, dengan darahnya sendiri, dengan catatan tinta emas terdaftar dalam kitab kehidupan. Jadi tidak sesederhana pemahaman dunia. Siapapun tahu kita ciptaan Tuhan, siapapun tahu kita milik Tuhan, tapi engkau beda. Kau bukan hanya dimiliki, tetapi disayangi. Ada anak kesayangan, ada lebih lagi anak kesukaan. Beda lagi kan? Kalau bagi dunia semuanya disayangi Tuhan. Tuhan itu maha sayang, maha kasih, lagi maha pengampun. Tapi siapakah yang menyukakan hatinya? Siapakah yang membuat hati Tuhan bersukacita? Hanya orang-orang pilihannya, hanya orang tebusannya. Bagaimana kita tidak bersyukur? Bagaimana kita tidak bersorak? Bagaimana kita tidak menari-nari? Bagaimana kita tidak melompat-lompat? Dan saudara paham maksud daripada milik kepunyaan Allah itu? Itu membuktikan bahwa hanya oleh Roh Kuduslah engkau bisa menikmati ibadahmu. Karena apa? Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam dirimu, yang tidak ada di dalam diri orang lain. Jadi tidak sesederhana bahwa kita ini ciptaan Tuhan, kita ini milik Tuhan. Lebih daripada itu maknanya, milik kepunyaan Tuhan itu karena di dalammu ada rohnya Allah. Karena engkau ada di dalam roh Allah. Karena roh Allah ada di dalam dirimu. Roh Allah itulah yang membawa engkau masuk ke dalam hadirat. Kehadiran Tuhan bisa kau rasakan, tak perlu harus masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau kita gambarkanlah mimbar ini ruang Maha Kudus, berarti hanya pendeta yang menikmati hadirat Tuhan. Salah.
Roh yang ada di dalam saya, itu roh yang sama, roh yang satu, itu juga yang ada di dalam diri. Roh itulah yang membuat engkau meluap menikmati ibadahmu setiap hari, memuaskan hasratmu dengan ibadah. Kalau tanpa itu, ibadahmu hanya sebatas ritual belaka, saudara. Serius. Kita hanya menjalankan liturgi belaka. Dan itu ibaratnya sama seperti kita mengkayu sampan yang tidak terapung. Sampan yang kandas karena airnya rendah. Berat. Gak enak, capek. Tetapi kalau roh itu, batinmu menikmati persekutuan dengan Tuhan itu, ketika engkau melakukan ibadah kepada Tuhan, kau menikmatinya. Kau seperti berenang. Itulah yang membuat kau sampai bersorak memuji Tuhan. Haleluya. Itulah mendorong kita sampai berseru, Tuhan terima kasih. Itulah mendorong orang itu sampai bernubuat. Itulah mendorong orang sampai menari-nari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Daud menari-nari kan? Manurtor di si Daud idelen. Sampai datang anak si Saul, istrinya si Mikal namanya. Kenapa kok seperti orang gila? Nah, itu dipakai saudara kita sebagai alasan kenapa mereka menari-nari dalam ibadah mereka di gereja. Tapi kalau kita kritik sedikit, si Daud di bait Allah kah menari? Pernahkah Daud di dalam tabernakel Musa? Bait Salomo belum ada ya. Pernahkah si Daud dalam kemahnya Allah menari-nari? Gak ada ayat yang menyampaikan. Di halaman iya. Jadi jangan sampai ada istilah sesat tidak sesat hanya gara-gara tata ibadah. Maklumi saja. Nikmati ibadahmu dan biarkan mereka menikmati ibadah. Nah, kalau sekali-sekali kamu ingin menikmatinya juga, ya silakan, gak ada larangan. Yang penting kau jangan lompat-lompat jemaat. Sebulan ini kau jemaat di Pouk, bulan depan kau di Betel, bulan depan terdaftar di gereja GSJA. Di Semarang mana gerejamu? GJJ. Apa itu? Gereja jalan-jalan. Engkau tetap terdaftar di sini, tertanam di sini, bertumbuh di sini. Nah, kalau ada kebaktian kebangunan rohani silakan ikut. Nanti habis dari sini mau ibadah lagi di mana ini? Ada di Belawan gereja penginjil, ada penginjil dari mana? Entah dari mana lah, silakan. Bagaimana supaya imanmu bertumbuh? Bagaimana kau menikmati kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Tapi ingat, bukan tarian itu yang membuat kau menikmati hadirat Tuhan. Itu adalah ekspresi dorongan dari dalam yang meluap keluar dari gerakan tubuhmu. Jadi bukan karena menari-nari terus kau rasakan hadirat Tuhan. Jangan dibalik. Tapi karena engkau dipuaskan dengan hadirat Tuhan sampai engkau menari. Itu yang benar. Yang terakhir, bagaimana kita menyatakan ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 5 kita baca sama-sama. Sebab Tuhan itu 1-2 ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Siapapun tahu, apapun agamanya mengaku Tuhan itu maha baik, maha kasih, maha pengampun. Tetapi itu dipertegas oleh Yohanes. Coba kita buka 1 Yohanes. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Barang siapa 1-2 ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah, tangkap baik-baik. Tadi ayat 5 bilang, saya baca ulang ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap
turun-temurun. Oleh sebab itu, barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Yang ayat 5 ini, Allah itu adalah kasih setia, turun-temurun kasihnya, tidak terhingga. Artinya apa? Kalau ini menjadi ungkapan syukur kita, ibadahmu bukan hanya liturgi kebaktian minggu. Ibadahmu bukan hanya bernyanyi. Ibadahmu bukan hanya bersorak-sorai. Ibadahmu bukan hanya menari di hadapan Tuhan. Tetapi ibadahmu adalah segenap hidupmu. Itu harus menjadi pernyataan syukurmu kepada Tuhan. Ketika engkau sekolah, itu engkau lakukan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, engkau masih memberkati orang tuaku sehingga aku bisa sekolah. Jadi Amang Purba bilang, saya minum ini pun karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Saya minum ini pun karena Tuhan, ya Amang ya. Itu kesadaran. Artinya apa? Jadi apapun yang kita perbuat, apapun itu, bukan hanya kebaktian minggu, nyuci piring, nyuci kain, bekerja, menjalankan kewajiban sebagai ayah, menjalankan kewajiban sebagai ibu, menjalankan kewajiban sebagai anak, sebagai atasan, sebagai pegawai, sebagai pedagang. Itu kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih percayakan aku sebagai bapak bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, anak-anakku masih memiliki bapak, masih memiliki ayah, memiliki mama. Jangan sampai lupa itu. Jangan sampai sama dengan dunia, sama rata semua. Yang ada hanya tinggal fanatisme agama. Kalau saya yang paling besar itu temannya Amang si Hombing Nahinan, Lumban Turwa. Anggotanya Ulu Panggabian. Jadi tukang tikap jadi. Bisa usianya. Fanatiknya ke gereja, ke agama luar biasa. Sudah preman, banyak pun perempuan, maaf ya, tidak mau menikah dengan orang kalau pindah agama. Fanatiknya luar biasa ke agamanya. Tapi tahu apa saudara? Natal aja belum tentu gereja. Udah Natal belum tentu gereja, apalagi kebaktian biasa. Fanatiknya ke agama itu tinggi, tapi ibadah nol sama sekali. Bukan itu yang Tuhan mau. Camkan ini baik-baik. Gak ada perintah Tuhan Yesus mengkristenkan orang ya. Jangan pikir Tuhan menjadi senang kalau kita berhasil membuat orang yang beragama lain menjadi masuk agama Kristen. Baik itu laki-laki, pemuda-pemuda. Nah, saya bergaul dengan dia atau perempuan-perempuan, gadis-gadis ini. Saya menjalin hubungan dengan dia karena dia mau menjadi Kristen. Kami pernah melayani di Binjai tahun 92. Jadi kami masuk ke dalam satu keluarga, menangis-nangis ibu ini. Apa yang dia tangiskan? Hal yang tidak bisa disesalinya. Dia penginjil. Dulu ada yayasan Hermina. Kalau ini masih ingat kan? Yayasan penginjilan Hermina. Punya keluarga Tidak Pardede. Dan dia penginjilnya. Berpacaran dengan seorang anggota Jipur di situ. Tentara. Dibaptis lagi orangnya, bertahu. Ikut kebaktian, ikut dibaptis selam. Tapi begitu menikah, pertama diberkati di gereja, lalu besoknya dibawa pulang, di rumahnya diberkati lagi upacara agamanya. Dibuat lagi pernikahan versi mereka. Dan seterusnya, sampai kami bertemu dia sudah punya anak 3. Yang mau saya sampaikan kepada kita, Tuhan tidak marah karena dia pindah agama, enggak. Tuhan enggak butuh agamamu. Yang dia marah kalau dia sampai menyangkali imannya. Saya tidak mengajarkan dia ceraikan suamimu, ikut Tuhan Yesus, enggak.
Alkitab bilang tunduklah kepada suamimu. Itu ajaran Alkitab. Kecuali kalau engkau yang diceraikan. Gimana kalau misalnya begini? Jadi jangan bilang Tuhan tidak adil. Tiba-tiba nanti kita di surga, ternyata bukan hanya orang beragama Kristen di surga. Bahaya dong. Kalau tahu begini ngapain aku sampai capek-capek? Nggak nyaman di Kristen. Susah dapat lapangan kerja kalau di Indonesia. Ternyata ada orang yang non-Kristen juga masih di surga. Ya iya. Kenapa? Bukan karena agamanya. Karena imannya yang mengenal Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan beragama Kristen dulu baru menerima Yesus. Jangan terbalik. Sama seperti ibadah tadi. Bukan menari dulu baru masuk ke hadirat Tuhan. Enggak. Roh itu, kehadiran Tuhan yang kau rasakan dalam hatimu, dalam batinmu, itu yang terungkap meluap dari nyanyian mulutmu. Sama, kau terima Yesus dulu. Percaya dulu. Saya pernah katakan begini. Kalaupun ada saudara-saudaramu yang mau pindah agama ke agama Kristen, gak usah kau terima jadi anggota jemaat gereja ini. Gak usah. Kenapa? Itu jadi alasan nanti mengobrak-abrik gereja ini. Kecuali memang orang tuanya sudah setuju. Gak apa-apa pindah agama. Nah, jadi nanti di mana dia bertumbuh? Ada komunitas orang-orang non-Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Buka YouTube, ada gereja YouTube pun ada sekarang. Karena itu Yesus tidak harus menjadi Kristen dan kau tidak diperintahkan memindahkan orang ke agama Kristen. Yang utama adalah Allah itu adalah kasih. Maka hidupmu harus memancarkan kasih Allah itu. Bukan fanatisme agama. Maka saya bilang tadi, ketika kita memberi persembahan, menolong orang sama nilainya. Termasuk maaf perpuluhanmu. Jadi jangan buat alasan, ada kau tengok di sana melarat sampai susah makan. Lalu ada perpuluhan, ini harus ke gereja. Kalau enggak ke gereja aku berdosa. Maaf ya dalam hatimu, maaf ya. Sebenarnya aku ada uang, tapi ini untuk perpuluhan. Kau bawa ke gereja. Lalu Tuhan senang? Tidak. Pendeta senang? Iya. Karena pendeta tidak tahu persoalanmu. Yang pendeta tahu, dia punya amplop perpuluhan, puji Tuhan. Tuhan senang ketika ibadahmu kau lakukan dengan totalitas hidupmu. Apa yang kau katakan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan. Kau lakukan semua itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu firman Tuhan. Sebenarnya, tahunya aku orang tuaku di rumah butuh pertolongan. Dia nggak kuat lagi melayani ke sawah, ke ladang, cari makan. Tapi kalau kusisihkan ke orang tuaku lagi setelah perpuluhan, nggak cukup uang sekolah anak-anak. Biarlah Tuhan yang memelihara orang tuaku. Yang penting perpuluhanku kusampaikan ke gereja. Ini kekacauan yang luar biasa ini. Ini hitungan bisnis ini. Utamakan dulu tanggung jawabmu sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan gak butuh uang. Gereja iya butuh uang, benar. Tapi masih ada orang lain jemaat gereja itu. Tapi kalau orang tuamu hanya kau anaknya. Gak mungkin anak orang menolong orang tuamu. Kaunya anaknya, kaunya borunya. Jangan diputar-putar. Itulah pengenalan akan Tuhan. Itulah kasih Allah. Allah adalah kasih. Allah itu baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ada yang tahu lagi? Sebab Tuhan baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mana buktinya? Dari hidupmu. Titik. Gak usah cerita, gak usah ngomong, gak usah khotbah Tuhan baik kalau kau tidak baik. Tapi tanpa kau perkatakan, tanpa kau berkhotbah, hidupmu yang kau jalankan dengan kasih, orang tahu, orang lihat, benar-benarlah dia ini pengikut Yesus. Sebab hanya Yesus yang mampu mengampuni musuh. Hanya Yesus yang mampu berkata, berkatilah orang yang mengutuki engkau. Maka setiap orang melihat kehidupan kita, orang bisa percaya sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan. Sampai Raja Darius, Ahasuerus, siapa lagi? Nebukadnezar. Ingat raja-raja hebat pada masa itu kan? Mereka bilang apa? Sungguh Allahnya Daniel adalah Allah semesta langit, Allah yang hidup, Allah yang tiada tara. Kenapa? Karena pola hidup si Daniel berbeda dengan pola hidup orang-orang yang lain yang mengaku hebat, yang merasa hebat, merasa penting. Ini yang Tuhan mau. Inilah ibadah kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa Bapa supaya roh-Mu semakin lagi membakar hati kami untuk menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, menyatakan sifat-sifat Allah kami kepada dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah segenap hidup kami, totalitas hidup kami bisa menjadi persembahan, bisa sebagai ibadah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.